polinom itu nama lainnya suku banyak. Jadi ada suku banyak bernama P, variabelnya X. Jadi kalau ditulis di sini PX sama seperti fx, bukan P kali X artinya, tapi ada fungsi bernama P bervariabel X. Nah, bentuk persamaan suku banyaknya juga tidak seperti biasanya. Nah, tidak seperti biasanya. Karena di ruas kiri ada fungsi, di ruas kanan ada fungsi yang lain. Di ruas kiri ada PX, di ruas kanan ada PX kurang 2. Kalau diganti katanya X-nya dengan 1 akan memberikan hasil 1. Ditanya P2. Ya, kita terapkan strategi Polya tadi atau Allen Solveig. Kita nyatakan yang diketahui. Dan kalau bisa kita sederhanakan, sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Jadi, ini boleh kita susun menjadi seperti ini. PX dikurang PX kurang 2 sama dengan 6X kuadrat dikurang 8X. Kita satukan yang berbentuk fungsi di ruas kiri, yang di kanan yang suku aljabar biasa, 6X kuadrat dikurang 8X. Ya, itu dia. Kemudian, PX itu akan bisa kita nyatakan sebagai suku banyak berpangkat 3. Misalkan itu adalah AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Ya, kenapa bisa demikian? Kenapa nggak persamaan kuadrat saja? Atau biar lebih sederhana, kenapa nggak linear saja? Nah, kan gini. Ada suku banyak dikurangkan dengan suku banyak. Hasilnya suku banyak berderajat 2, yaitu 6X kuadrat dikurang 8X. Tidak mungkin yang dikurangkan itu adalah bentuk linear, yang AX tambah B dengan PX tambah Q, misalkan. Nggak mungkin. Ya. Kalau kita buat suku banyak itu adalah suku banyak yang berderajat 2, suku banyak berderajat 2 dikurangkan dengan suku banyak berderajat 2. Menghasilkan suku banyak berderajat 2. Kalau sama koefisien suku banyak berderajat 2 yang pertama dengan suku banyak koefisien X kuadrat suku banyak yang kedua, maka dia akan habis. Ya. Saya misalkan suku banyak yang pertama katakanlah A1 X kuadrat ditambah A2 X kuadrat. Ya, biar gampang saya tulis aja deh. Ya. Kalau misalkan suku banyak yang pertama itu adalah pangkat 2. Pangkat 2. Misalkan ini adalah A1 X pangkat 2 tambah A2 X pangkat 2. Sorry, bukan pangkat 2 lagi. A1 X kuadrat, kemudian ditambah A2X, kemudian ditambah A3. Itulah PX-nya. Kemudian kita ambil lagi PX kurang 2. PX kurang 2. Berarti ini menjadi A1 X kurang 2 kuadrat ditambah A2 X kurang 2 ditambah A3. Kalau ini kita misalkan, coba lihat ini. A1 X kuadrat dikurangkan nanti dengan A1 X kuadrat akan habis. Dia bukan berderajat 2 lagi, jadi berderajat 1. Jadi nggak mungkin si PX itu berderajat 2. Haruslah dia berderajat 3. Itulah alasan boleh kita misalkan PX sebagai X pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Disinilah letak kunci menyelesaikan soal ini. Ya, salah satunya. Jadi kalau misalnya PX sudah kita misalkan sebagai X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D, kita nyatakan PX kurang 2, maka tinggal substitusi X-nya dengan X kurang 2. Sehingga kita dapatkan persamaan yang ini. Kemudian kita jabarkan lagi. X kurang 2 pangkat 3 boleh dijabarkan dengan segitiga Pascal, boleh juga dijabarkan dengan binomial Newton. Kalau siswa binaan kita dalam pembinaan Olimpiade, harapannya memangkat tigakan yang suku 2 pun udah bisa cepat ya dengan menggunakan Pascal. Kalau dia menjabarkan X kurang 2 pangkat 3 dengan X kurang 2 kali X kurang 2 kali X kurang 2 boleh saja memang. Tapi kalau bisa cepat, ngapain harus lama? Nah, itu maksudnya. Karena penggunaan waktu harus efisien mungkin. Nah, itu dia. Jadi ini menggunakan segitiga Pascal. Ingat koefisien 1, 3, 3, 1. Nah, itu yang dipakai di sini. Ya, saya yakin Anda sudah memahaminya. Kemudian kita kalikan ini kemari.
Kita sederhanakan, kita dapatlah ini. Kemudian penyederhanaan ini, penguraian ini adalah ini. Kemudian C kali S kurang 2 ini. Kemudian D ini. Saya buat penulisannya seperti ini supaya tidak panjang barisnya dan lebih enak dilihat. Nah, kita kurangkan si PX dengan si PS kurang 2. Di awal kan sudah diketahui. Hasil pengurangan mereka akan memberikan hasil 6x kuadrat dikurang 8x. Nah, inilah itu. Nah, kemudian di ruas kanan, AX pangkat 3 dikurang AX pangkat 3. Habis. Kemudian BX kuadrat dikurang ini semua kelompok X kuadrat. BX kuadrat dikurang. Buka kurung negatif 6AX kuadrat ditambah BX kuadrat. Tutup kurung. Nah, inilah itu. Kenapa hanya tinggal 6AX kuadrat? Karena si BX kuadrat dengan BX kuadrat sudah tercoret. Ya. Terus, coba yang koefisien X. Koefisien X di sini C. Koefisien X di sini C. Terus, koefisien X di PS kurang 2, coba lihat. Itu ada 12AX, kemudian ada negatif 4BX, kemudian CX. Nah, mereka kita kurangkan, tercoret CX-nya. Sehingga tinggallah hanya 4BX saja. Ya, 4BX saja. Ya, ini tadi negatif karena tadi pengurangan negatif-negatif jadi positif dia. Kemudian konstantanya ini habis, kemudian tinggallah konstanta 8A kurang 4B ditambah 2C. Yang ini tadi disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi kita lihat bahwa 6x kuadrat dikurang 8x sama dengan, ya kalau kita tulis lengkap seperti ini dia, 6ax kuadrat dikurang 12a dikurang 4bx. Ya, konstantanya ini 8a dikurang 4b ditambah 2c. Kemudian kita lihat koefisien S kuadrat di ruas kiri dan ruas kanan. Itu adalah persamaan. Berarti koefisien S kuadrat di ruas kiri sama dengan koefisien S kuadrat di ruas kanan. Jadi koefisien S kuadrat di ruas kiri dia 6x kuadrat, sedangkan di ruas kanan 6ax kuadrat. Ya, koefisien di kiri 6, di kanan 6a. Berarti A-nya udah dapat 1. Demikian juga untuk koefisien X, kita lihat koefisien X di kiri dan koefisien X di kanan. Sehingga kita dapatkan B sama dengan 1. Ya. Terus hal yang sama kita lakukan untuk konstanta. Konstanta di ruas kiri tidak ada, itu berarti 0. Itu berarti 0. Sehingga 8A dikurang 4B tambah 2C sama dengan 0. Di substitusi nilai A dan B, dapatlah nilai C sama dengan negatif 2. Nah, jadi PX sudah bisa kita nyatakan dalam bentuk yang utuh. PX itu adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Mendapatkan D-nya tadi kita manfaatkan informasi kalau P1 itu sama dengan 1. Ya. P1 artinya ganti X-nya dengan 1. Berarti A kali 1 ditambah B kali 1 ditambah C kali 1 tambah D. Nah, itu dia. Itulah alasan kenapa D sama dengan 1. Jadi, kalau udah dapat PX-nya sama dengan S pangkat 3 tambah S kuadrat dikurang 2X tambah 1, maka mau P berapa pun udah bisa kita cari. Mau P2, mau P negatif 2, mau P0, mau P5, mau P100, dan seterusnya. Karena sudah utuh kita temukan bentuk dari suku banyaknya itu. Jadi, inilah PX-nya. S pangkat 3 tambah S kuadrat dikurang 2S tambah 1 tadi. Kemudian kalau diminta P2 tinggal substitusi saja. Berarti 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 tambah 1. Sehingga kita dapatkan P2 sama dengan 9. Itulah cara mengerjainya. Boleh kita periksa perhitungan lagi. Ya, kalau ada waktu. Kalau nggak ada, ini ketika berkompetisi ya. Kalau berkompetisi, bisa jadi bahkan sangat mungkin nggak ada lagi waktu untuk memeriksa. Nah, itu dia. Tapi kalau konteksnya kita sedang persiapan, sedang belajar, kita cek perhitungan, dan kalau bisa, coba kita pikirkan cara lain. Ya, cara lain mirip idenya seperti yang tadi itu. Tapi dia lebih banyak bekerja dengan memasukkan nilai X. Ya, dimasukkan nilai X-nya sama dengan 1, sehingga muncul P negatif 1.
karena muncul P negatif 1, kita substitusi X sama dengan negatif 1 sehingga muncul P negatif 3 dan kita dapatkan masing-masing nilainya. Nah, ini bisa Anda eksplorasi sendiri seperti yang ada di bahan. Kemudian masih bisa lagi kita dapatkan tadi dengan melakukan substitusi. Kita substitusi X sama dengan 3, ada keterkaitan dengan P1 sehingga kita dapatkan P3. Ya, jadi idenya sama seperti yang tadi itu. Px itu haruslah polinomial suku banyak berjat 3. Kita dapatkan nilai A, B, C, D. Mendapatkannya dengan substitusi seperti yang nampak di sini. Nah, ini udah biasa Anda lihat. Jadi hasilnya juga akan sama tentunya.